Seorang suami di Serdang Bedagai bacok anak dan cucu tiri hingga kritis. Rayakan HUT RI ke-75 Semangat Baru Simalungun gelar lomba memancing. Libur HUT RI wisata pemandian di Langkat ramai dikunjungi. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Kiki Nasution, pemirsa inilah Sumut Hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, tragis nasib yang dialami seorang wanita 50 tahun serta anak laki-lakinya yang masih berusia 5 tahun. Kedua korban mengalami luka bacokan yang dilakukan oleh ayah serta kakek tiri korban. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu pertengkaran antara pelaku dengan istrinya yang merupakan ibu kandung korban. Sebelum peristiwa tersebut terjadi, pelaku sempat minum tuak di sebuah warung. Dalam kondisi mabuk, pelaku mendatangi rumah welas yang merupakan bibi pelaku untuk mencari istrinya Mariani dengan membawa sebilah senjata tajam. Namun pelaku tidak menemukan Mariani di rumah tersebut. Emosi pelaku bertambah dan melampiaskan amarahnya kepada anak serta cucu tirinya. Pelaku langsung melontarkan kata-kata kasar dan melakukan pembacokan terhadap kedua korban secara membabi buta. Akibat peristiwa sadis tersebut, kedua korban mengalami luka cukup serius dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Terindah, Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Karena luka bacokan yang cukup parah, pihak Rumah Sakit Terindah merujuk kedua korban ke Rumah Sakit di Medan. Pelaku penganiayaan juga dilarikan ke Rumah Sakit Terindah akibat diamuk warga dan mendapat perawatan medis di RSU Terindah. Warga yang kesal mencoba mengamankan pelaku yang saat itu masih memegang sebilah senjata tajam dan melakukan perlawanan terhadap warga yang ingin menangkapnya. Dia itu gaduh sama bininya di depan di jalan. Bininya kan di depan rumah. Depan rumah ibu. Rumah ibu. Kenapa? Udah itu Bung Mamu di situ, anak tirinya kan di rumah nenek karena sakit, karena nenek bawa ke situ. Karena di rumah nenek itu udah dari mulai hari Senin itu sakit. Karena diserang dari berbagai penjuru, akhirnya pelaku dapat dilumpuhkan. Warga yang kesal langsung menghakiminya hingga pelaku yang dalam kondisi mabuk minuman keras tersebut akhirnya tersungkur ke tanah dan dibawa ke rumah sakit. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, sebanyak 1000-an masker dan hand sanitizer dibagikan pemerintah kabupaten bersama Ketua Pengurus PKK Batubara guna mensukseskan gerakan 500 miliar masker secara serentak di Indonesia. Merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, selain melaksanakan upacara bendera, Bupati Batubara Zahir bersama Ketua Pengurus PKK Kabupaten Batubara dan OPD Pemkab Batubara membagikan 1000-an masker dan hand sanitizer kepada warga di Kabupaten Batubara. Pembagian masker yang digelar di antaranya di Desa Pardomuan, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara ini mendapat sambutan antusias masyarakat. Zahir mengatakan pembagian masker ini secara serentak se-Indonesia guna mensukseskan gerakan 500 miliar masker gagasan pemerintah pusat. Tanggal 17 ini ya, di samping kita melaksanakan kegiatan menaikkan bendera merah putih tanda kita
mensyukuri dan melaksanakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata Mendagri bersama dengan Menteri Pedesaan dan tim penggerak PKK pusat memberikan masker ya sebanyak 0,5 miliar masker secara serentak hari ini juga di seluruh Indonesia. Termasuk tadi di Batubara kita pilih beberapa lokasi bersama tim penggerak PKK memberikan masker kepada masyarakat itu untuk menyukseskan program gerakan 0,5 miliar masker yang diprogram oleh pemerintah pusat. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Bupati Batubara menghadiri pemberian remisi terhadap para narapidana di hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 tahun Republik Indonesia. Sebanyak 1.110 narapidana mendapat remisi, 4 diantaranya bebas. Meski di tengah kesibukannya dengan beragam kegiatan pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun ini, Bupati Batubara Zahir menghadiri pemberian remisi terhadap para narapidana di Lembaga Permasyarakatan Labuhan Ruku. Sebelum memberikan remisi secara simbolis dan tali asih kepada para narapidana, Bupati Batubara terlebih dahulu memberikan kata sambutan dan pencerahan terhadap narapidana. 1.110 orang yang mendapat remisi oleh pemerintah. Nah, oleh sebab itu kita datang hari ini bersama-sama memberikan secara simbolis bagi warga atau warga binaan di Lapas Kelas 2 ini bersama dengan Kalapas Labuhan Ruku dan seluruh pejabat utama di Kalapas Labuhan Ruku ini. Sebanyak 1.110 narapidana mendapat remisi di hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 tahun Republik Indonesia ini, dan 4 diantaranya bebas. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75, ratusan warga Nagori Bajambi, 1 Kecamatan Jawa Maraja, Bajambi, mengikuti lomba memancing merebutkan hadiah Semangat Baru Simalungun. Kegiatan ini dibuka secara simbolis oleh pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus. Perayaan Hari Ulang Tahun yang ke-75 Republik Indonesia di Nagori Bajambi 1, Kecamatan Jawa Maraja, Bajambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dimeriahkan melalui kegiatan lomba memancing dengan total hadiah jutaan rupiah dari Semangat Baru Simalungun. Lomba ini dibuka secara simbolis ditandai dengan melepas pancingan oleh pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus. Keseruan lomba ini diwarnai dengan merebutkan hadiah uang tunai sebanyak Rp300.000 langsung dari Anton Ahmad Saragi bagi peserta pertama yang berhasil mendapatkan ikan sebagai bentuk memberikan semangat bagi peserta lainnya. Untuk mendapatkan hadiah utama, ratusan peserta harus bersaing mendapatkan ikan terbesar dengan berat 1 kg yang sebelumnya telah disediakan panitia. Ketua Panitia Indra Kesuma mengatakan, kegiatan ini dilakukan atas swadaya dari masyarakat, mulai dari fasilitas pendukung hingga lokasi tempat untuk lomba, yang sebelumnya parit disulap menjadi tempat memancing. Ya, pada hari ini kita dari Kementerian Nagori Bajambi 1 dan masyarakat mengadakan kegiatan perlombaan mancing dalam rangka merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di Nagori Bajambi ini. Dan pada saat pelaksanaan ini kami juga mendapat support atau dukungan daripada Pak Anton dan Ibu
Rosvita beserta tim pemenangannya. Kegiatan ini disambut meriah oleh masyarakat yang antusias mengikuti lomba maupun hanya sekedar melihat dan meramaikan berlangsungnya kegiatan. Yosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Kepada bapak-bapak sekalian, mohon maaf kami. Pemirsa, dalam rangka merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-75, sebanyak 24 tim bola voli bertanding merebutkan Piala Semangat Baru Simalungun. Turnamen yang digelar di lapangan voli Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, dibuka secara simbolis oleh pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus. Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 di Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dimeriahkan dengan kegiatan olahraga turnamen pertandingan bola voli. Sebanyak 24 tim terbaik di Simalungun bertanding merebutkan Piala Semangat Baru Simalungun. Turnamen dibuka secara simbolis dengan pemukulan bola pertama sebagai tanda dimulainya pertandingan oleh pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus. Turnamen ini berlangsung mulai dari tanggal 17 Agustus sampai pertandingan final pada tanggal 28 Oktober mendatang, yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Untuk pelaksanaan pertandingan ini dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Baik, ini merupakan turnamen bola voli Semangat Baru Simalungun yang kita buka dalam rangka yang pertama memeriahkan, betul karena itu 17 Agustus kita memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan juga membangkitkan kembali minat olahraga masyarakat Simalungun, dan kita juga di sini dalam rangka menyongsong PON ke-21 di tahun 2024 yang kebetulan Sumatera Utara dan Aceh sebagai tuan rumah. Jadi itulah tujuan kita, membangkitkan kembali olahraga di Simalungun dengan harapan timbul bibit-bibit muda yang nanti mewakili Sumatera Utara di kejuaraan PON 2024 di Sumatera Utara dan Aceh. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan kembali minat olahraga di tengah masyarakat, guna mencari bakat pemain muda yang dapat mewakili Simalungun dan Sumatera Utara di ajang pertandingan tingkat nasional. Yosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, Lapas Kelas 2A Rantau Prapat memberikan remisi kepada 438 narapidana dan anak. 7 diantaranya dinyatakan bebas setelah menjalani subsidi hukuman. Pemberian remisi ini sebelumnya diikuti secara virtual dari Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 438 dari 764 narapidana dan anak kelas 2A Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara mendapatkan pemotongan masa tahanan atau remisi dalam rangka Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia tahun 2020. Kalapas kelas 2A Rantau Prapat Era Wiharto menyebutkan, remisi merupakan proses percepatan bagi narapidana untuk kembali ke tengah masyarakat dan merupakan hak para narapidana sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dan resepsi pemberian remisi umum tahun ini sendiri, pihaknya melakukan secara virtual dengan mengikuti Kemenkumham yang dipusatkan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, tadi kita sudah mengikuti kegiatan bersama Pak Menteri dan Pak Dirjen secara daring terkait dengan pemberian remisi umum di Indonesia ini kepada para warga binaan yang berada di lapas, rutan, dan LPKA. Untuk lapas Rantau Prapat sendiri ya? Untuk Rantau Prapat sendiri ada 438 orang yang mendapatkan remisi umum. Untuk remisi umum 2-nya yang langsung bebas ada 7 orang, tapi mereka tidak langsung bebas karena yang 4 orang itu sudah bebas asimilasi COVID, yang 3 orang lagi masih menjalani pidana denda. Sementara salah seorang perwakilan narapidana yang terlibat penyalahgunaan narkoba ini
merasa bersyukur mendapatkan remisi selama 5 bulan. Dan dengan mendapat keringanan hukuman ini dalam waktu dekat dirinya dapat berkumpul dengan keluarga. Rasanya senang gitu karena udah lama kali udah jalani jalani hukuman. Rasa senang gitu aja. Ya. Sebelumnya udah berapa lama Bang yang jalan tanah ini sini Bang? Ya sudah 5 tahun lah Pak. 5 tahun. Ini jalan ke berapa nih Bang? 5 tahun. Inilah jalan 5. Adapun jumlah remisi dilihat dari masa tahanan yang telah dijalani oleh masing-masing narapidana, yakni mulai dari 1 bulan untuk narapidana yang sudah menjalani 6 bulan hingga 1 tahun, hingga remisi 6 bulan bagi narapidana yang sudah menjalani hukuman di atas 5 tahun. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, suasana libur pada perayaan HUT Republik Indonesia, sejumlah objek wisata ramai dikunjungi warga. Salah satunya seperti objek wisata pemandian yang ada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sejumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ramai didatangi pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun dari kota Medan dan sekitarnya. Seperti halnya objek wisata pemandian air Sungai Kampung Kolam yang berada di Desa Kampung Kolam, Kecamatan Sebingai, Kabupaten Langkat. Sejumlah pengunjung sudah terlihat memenuhi tiap sudut lokasi ini untuk merasakan kesejukan air dan keindahan alamnya. Untuk sampai ke lokasi hanya dibutuhkan waktu sekitar 30 menit dari kota Binjai dan sekitar 1 jam dari kota Medan. Dari Binjai. Dari Binjai. Sengaja datang ke Langkat objek wisata ini, apa ini Bu? Apa? Acara menyambut liburan 17 Agustus. Sama keluarga gitu? Iya. Lebih milih ke alam gimana Bu? Lebih milih ke alam gitu, lebih indah. Biaya masuk ke lokasi sangat murah. Hanya cukup membayar biaya sebesar Rp15.000 saja untuk sepeda motor dan Rp25.000 untuk mobil dan sudah termasuk parkir. Salah seorang pengunjung mengaku dirinya sengaja datang bersama keluarga untuk merasakan kesejukan air di aliran sungai ini. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Bank Indonesia menerbitkan uang pecahan khusus untuk memperingati Hari Kemerdekaan ke-75 tahun Republik Indonesia. Peluncuran ini dilakukan oleh Gubernur BI Ferry Warjio dan Menteri Keuangan Sri Mulyani secara virtual. Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio, Senin 17 Agustus, menjelaskan makna tersendiri dari setiap motif yang terdapat pada uang baru pecahan Rp75.000. Setiap motif mengandung makna nasionalisme. Uang khusus peringatan Hari Kemerdekaan ini menampilkan sosok proklamator Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Bagian muka uang juga menampilkan keberhasilan pembangunan berupa jembatan Yutefa yang berada di bagian timur Indonesia, tepatnya di Jayapura, Papua. Tema dan makna filosofis dari uang peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 tahun Republik Indonesia adalah mensyukuri kebinekaan, memperteguh kebinekaan, dan menyongsong masa depan.
Uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia ini juga dilengkapi dengan unsur pengaman teknologi terbaru dan bahan kertas yang lebih tahan lama. Inovasi ini ditujukan agar uang rupiah semakin mudah dikenali ciri keasliannya, nyaman dan aman digunakan, dan lebih sulit dipalsukan. Pada bagian belakang uang menampilkan anak-anak Indonesia yang menggunakan beragam pakaian adat. Pakaian adat yang ditampilkan mewakili wilayah Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Pada bagian belakang juga terdapat gambar satelit berwarna merah putih dan peta Indonesia berwarna emas. Dari Jakarta, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.